telah berlalu. Semoga kita bisa ketemu lagi. Halo, Jordan, Jovita, atau ada siapa lagi di sana? Kazio, Natania mungkin, atau Histia. Oh, Kiel, Christian. Oh, Christian rajin datang nggak ya? Christian nih datang lewat media sosial maksudnya. Oke. Seperti minggu lalu Kak Kiran minta absen, minggu ini Kak Fani juga menuntut kalian untuk absen. Jadi komen juga di bawah bilang hadir Kak. Christian hadir, Kiel hadir, Shalom hadir, Jordan. Mungkin kalau anak-anak Kalimalang ada Matthew, Regina juga hadir. Boleh loh semuanya yang melihat video ini absen. Gitu, oke? Atau kayaknya kita punya teman baru sebenarnya harusnya. Kay namanya? Aku lupa sih namanya. Harusnya kita punya teman baru ada 2, masih bayi-bayi, lucu, menggemaskan, tapi aku lupa namanya, maaf ya. Buat ibu-ibunya yang nonton juga boleh diabsen loh, adik-adik bayi itu. Oke, kita mau mulai ibadah kita mau angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Dengan sikap berdoa, kita angkat pujian ini. Bangkit berdiri semua. Kita kali ini kayaknya agak goyang-goyang. Jadi tutup aja pintu biar kalau malu. Jadi semuanya harus goyang, oke? Jovita sama yang cakep-cakep cantik-cantik juga yang suka nari udah lama kali rindu nari-nari. Nari boleh. Suruh mamanya video
video narinya, oke? Kita mulai. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Kita ulang lagu ini dari awal ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Oh, jangan duduk dulu. Jangan, masa udah capek sih? Hari ini tuh kita bakalan denger cerita tentang Daud. Daud tuh punya sebuah hobi. Tahu nggak hobinya Daud ngapain? Nari kali kan kayak Jovita. Oh benar, dia kecil-kecil, Daud tuh suka memuji Tuhan dengan benar-benar mengekspresikan semuanya, termasuk dengan tarian. Makanya tuh Daud punya banyak karya-karya, lagu-lagu gitu. Oke, jadi kita mau menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalam. Tetap goyang loh ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kita lagu dari awal. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Oke, boleh duduk tenang. Udah selesai nari-nari, boleh duduk semuanya. Kita mau memasuki firman Tuhan. Kita mau berdoa bersama. Mari kita bersama dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang sungguh baik, terima kasih ya Bapak. Semoga setiap pujian kami tadi bisa menyenangkan hati-Mu ya Yesus. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu saja ya Bapak. Semoga setiap firman yang kami dengar bisa berbuah dan bertumbuh di setiap hati kami. Ajar kami duduk diam untuk mendengarkan setiap kebenaran dari firman-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Yesus. Amin. It's sharing firman time. Waktunya kita mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita akan mendengarkan kisah mengenai Daud diurapi menjadi raja. Silahkan adik-adik buka Alkitab di 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Kakak Karen akan bacakan ya. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel,
Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Itulah tadi adik-adik pembacaan firman Tuhan. Oke, kalau tadi kita dengerin ceritanya ya, adik-adik mendengar ada beberapa nama yang berulang gak sih? Misalnya yang pertama tadi ada Nabi, siapa? Ada Nabi siapa? Yes, ada Nabi Samuel. Ingat gak adik-adik minggu lalu Nabi Samuel pula yang mengurapi seorang raja pertama di bangsa Israel, yaitu Raja Saul. Tapi kali ini, di cerita hari ini kita mengetahui bahwa Tuhan sudah tidak berkenan terhadap Raja Saul. Makanya itu Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk mencari Raja Israel yang baru. Diutusnya kemana nih? Adik-adik pasti tahu nih kotanya. Hai kota mungil Bethlehem. Tapi ini bukan soal kelahiran Yesus ya. Tapi yang jelas Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk pergi ke Bethlehem. Nah, tapi waktu itu gimana sih perasaannya Nabi Samuel? Dia langsung happy atau langsung go? No. Nabi Samuel sempat takut sama Raja Saul. Karena bagaimanapun Raja Saul adalah raja yang berkuasa. Dan dia mau disuruh mengurapi seorang raja yang lebih berkenan gitu loh. Dimana Tuhan lebih berkenan. Tentu aja dia ketakutan. Tapi dia kabur gak? No way. Nabi Samuel tetap pergi ke kota Bethlehem. Dan Tuhan bilang sama dia, kamu bisa tetap pergi ke kota Bethlehem dan kamu bisa bilang ke Saul kalau kamu mau mengadakan upacara pengorbanan kepada Tuhan. Yes, dan ya sebenarnya Nabi Samuel gak yang bohong, karena memang dalam mengadakan pengorbanan tadi, upacara pengorbanan,
Nabi Samuel juga mengundang seorang bapak-bapak yang bernama Isai. Nah, dalam upacara tadi, Bapak Isai tidak datang sendiri, namun ia datang bersama anak-anaknya yang laki-laki ke dalam upacara pengorbanan tadi. Nah, begitu Nabi Samuel melihat anaknya Bapak Isai, ya kebetulan anaknya banyak ya, nggak cuma satu. Dia ngelihat yang pertama tuh Eliab. Wah, ini cocok nih menurut Nabi Samuel. Perawakannya tinggi, kayaknya nih kalau secara body, secara muka oke nih jadi raja gitu kan pikirannya Nabi Samuel. Tapi Tuhan bilang apa? It's bukan yang ini Samuel gitu kan. Kalau bahasa kekinian gini ya, bukan yang ini gitu. Kenapa? Jangan kamu lihat dong parasnya atau perawakannya karena dia tinggi terus dia cocok jadi raja. Nope, bukan itu yang dilihat sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan bilang bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi dari yang waktu itu datang ceritanya 7 ya, padahal Bapak Isai punya 8 anak. Jadi dari 7 anak Bapak Isai, Eliab, Abinadab, Simea, Netanel, Radai, Ozem, Natan, bukan itu yang Tuhan mau menjadi raja bagi bangsa Israel. Akhirnya Nabi Samuel bertanya kepada Bapak Isai, Pak mohon maaf nih, apakah Bapak ada anaknya yang lain gitu kan, karena dari yang tadi datang bukan itu yang berkenan kepada Tuhan. Terus Bapak Isai menjawab, iya ada yang paling bungsu, tapi ia sedang mengembalakan kambing dan domba. Akhirnya Nabi Samuel meminta Bapak Isai untuk memanggilkan anaknya yang paling bungsu ini gitu. Nah ketika dilihat, wah ini agak beda ya sama abang-abangnya karena perawakannya kecil. Terus kulitnya tuh agak kemerah-merahan. Kalau adik-adik tahu istilahnya mungkin kalau kita nih bahasa kekiniannya sunburn kali ya, alias kebakar sama matahari. Karena dia seharian mengembalakan domba, jadi mungkin kulitnya kemerah-merahan karena itu. Tapi Nabi Samuel juga ngelihat bahwa anak ini punya mata yang indah dan parasnya yang elok. Kemudian Tuhan berkata, nah ini dia nih, urapilah dia. Sebab inilah dia. Kemudian Nabi Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan ia mengurapi Daud sebagai raja Israel. Nah, semenjak saat itu roh Tuhan sudah berkuasa atas Daud, walaupun mungkin saat itu raja yang masih berkuasa adalah Raja Saul. Nah, setelah menyelesaikan tugasnya, pergilah Nabi Samuel pergi ke Rama. Oke adik-adik, ini dari cerita hari ini aku suka sekali. Tadi ada satu kalimat yang indah sekali yang Tuhan bilang bahwa yo kita baca sama-sama yo ayat 7-nya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat apa yang dilihat oleh Allah? Hati. Benar sekali adik-adik. Jadi gimana ya adik-adik, kalau kita ini kan apalagi di zaman sekarang ini ya, segala sesuatunya itu kita lihat di sosial media yang di-sharing sama teman kita yang bagus-bagusnya aja ya. Kita juga seperti itu jadinya. Kita hanya mau lihat apa yang ada di luar saja. Kita hanya sibuk memperbaiki apa yang di luar gitu. Apa yang kelihatan sama manusia lain. Karena emang gitu. Dari dulu, dari zaman Nabi Samuel, manusia itu cuma melihat perawakan, penampilan, wajah apa yang tercermin di luar. Padahal kita lupa bahwa yang dilihat oleh Allah, apa yang membuat Allah berkenan kepada kita tuh bukan hari ini aku pakai kaos apa ya, apakah sepatu aku udah paling keren ya. Gak itu, tapi Tuhan melihat bagaimana hati kita. Dan ini kan kalau bisa dilihat ya, kerjaannya Daud dulu apa sih? Yes, dia itu gembala gitu kan. Gembala tuh ngapain sih dek? Ngangon gitu ya, jaga-jagain domba gitulah. Dia belum melakukan sesuatu yang hebat-hebat banget. Dia bahkan belum memimpin perang, belum melakukan sesuatu yang keren lah buat manusia. Tapi melalui hal-hal kecil itu
Tuhan bisa berkenan kepada seorang Daud yang mungkin secara badan, secara tinggi tuh nggak setinggi abang-abangnya dan mungkin tidak sepantas abang-abangnya menjadi raja menurut kita ya sebagai manusia. Nah, ini juga adik-adik, mungkin ini yang perlu kita lakukan. Ini juga refleksi bukan buat adik-adik doang, tapi buat kakak-kakak juga ya, buat semua orang, semua manusia. Bahwa ketika kita melakukan segala sesuatunya, kita harus jangan lupa cek hati kita, apakah benar-benar hati kita itu melakukannya dengan sungguh-sungguh dan melakukannya demi kemuliaan nama Tuhan saja. Nah, adik-adik, sebagai penutup sharing kakak pada hari ini, kita mau buka Alkitab kita lagi. Ada di Roma, agak jauh ya, gak apa-apa. Roma 11 ayat 36. Yuk kita baca sama-sama, ada di screen sebenarnya. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini bukan soal kita adik-adik, segala sesuatu yang kita kerjakan adalah demi Tuhan saja. Amin. Oke, gimana tadi? Udah denger kan ceritanya tentang apa? Tentang apa? Daud. Wow, kita mau meresponi firman Tuhan kita mau angkat pujian Tuhan adalah
kedua orang tua kami ya Bapa. Tuhan, kami juga tadi telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Semoga setiap firman yang kami dengar Yesus bisa berbuah dan bertumbuh di setiap hati dan pikiran kami ya Bapa. Tuhan, biarpun kami beberapa waktu ini hanya bertemu lewat media online ya Bapa. Semoga ya Tuhan setiap kami bisa menikmati hadirat-Mu ya Bapa, menikmati setiap ibadah-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, mungkin sebagian dari kami ada yang baru ujian ya Bapa dan baru mendapatkan hasil ujiannya ya Bapa. Semoga setiap ujiannya dan hasil ujiannya memuaskan hati-Mu ya Yesus. Berkati Indonesia ya Bapa, berkati lingkungan kami ya Bapa, jauhkan setiap lingkungan kami ya Bapa dari sakit penyakit ini ya Bapa. Dan semoga setiap usaha dari semua pihak terkait untuk menghentikan virus ini bisa membuahkan hasil ya Bapa, dan kami bisa bersama-sama berkumpul seperti dulu di gereja ya Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa jika kami melupakan hati-Mu sepanjang ibadah tadi ya Bapa. Terima kasih Yesus, amin. Kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai-sampai. Kita nyanyikan mendapat firman. Kita